Nah, saudara Joko Widodo itu berapa kali berbohong? Kita akan beli kurang lebih 60.000 unit alat 60.000 unit alat mesin pertanian. Alat-alat mesin pertanian. Kasihan, sampai tutup nih perusahaannya. Pabrik produsen alat dan mesin pertanian Alsintan asli warga Kelurahan Melilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, mengeluhkan pesanan Presiden Joko Widodo sebanyak 1.000 unit mesin panen padi yang sampai saat ini tak kunjung dibeli. Pada tahun 2015 lalu, Presiden Jokowi memesan sebanyak 1.000 unit Alsintan pemanen padi. Pengusaha Alsintan asal Madiun ini mengaku merugi puluhan miliar rupiah. Stop impor beras. Stop impor daging. Stop impor apa lagi? Bawang. Stop impor kedelai. Stop impor sayur. Stop impor buah. Jangan suka bohong. Jangan suka bohong sekecil apapun kebohongan itu. Karena orang kalau sudah bohong dengan yang kecil, dia akan bohong dengan yang besar. Bohong itu cuma menunda, nanti ketahuan. Pak Kasmujo kemarin sempat berstatement kalau beliau bukan pembimbing skripsi. Sebenarnya Pak Kasmujo ini... Ya memang bukan pembimbing skripsi, Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi. Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor. Ya. Pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Di tipe ini kami pegang. Perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat yang pesan. Padahal kemampuannya baru 200-300. Kira-kira 200 sampai 300. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan sekarang, nunggunya 3 tahun. Saya bongkar. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Ya memang asli. Di sini saya perlu acungi jempol atas keberanian Jokowi untuk berbohong Nah, saudara Joko Widodo itu berapa kali berbohong? Makanya tidak cukup dengan narasi, harus dengan bukti, bukan sekedar narasi begitu. Tahun ini kita akan beli kurang lebih 60.000 unit alat 60.000 unit alat mesin pertanian. Alat-alat mesin pertanian. Kasihan, sampai tutup nih perusahaannya. Pabrik produsen alat dan mesin pertanian Alsintan asli warga Kelurahan Melilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, mengeluhkan pesanan Presiden Joko Widodo sebanyak 1.000 unit mesin panen padi yang sampai saat ini tak kunjung dibeli. Padahal produk tersebut telah jadi dibuat oleh PT Mitra Maharta. Dan kini produk mesin panen padi yang diberi nama Zaga tersebut terlihat menumpuk di gudang pabrik. Pemilik PT Mitra Maharta Agus Zamroni mengatakan seusai kunjungan Presiden RI Joko Widodo di pabriknya pada tahun 2015 lalu, Presiden Jokowi memesan sebanyak 1.000 unit Alsintan pemanen padi. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi juga menyatakan akan membeli seluruh produk Zaga, produk asli warga Madiun ini sebanyak 1.000 unit melalui e-katalog di LKPP. Setelah selesai, Alsintan merek Zaga itu telah tersedia di e-katalog, namun sayang ternyata tak segera kunjung dibeli oleh pemerintah. Pihaknya mengaku sudah berkali-kali mengirim surat kepada Presiden dan terus berusaha dengan berbagai cara agar produk itu bisa terjual. Pengusaha Alsintan asal Madiun ini mengaku merugi puluhan miliar rupiah. Selain keuangan, kerugian lain juga diderita perusahaan, yakni perkembangan perusahaan menurun akibat terhentinya penjualan produk Alsintan tersebut. Tak hanya itu, lapangan pekerjaan yang harusnya bisa terbuka lebar dari industri ini juga terhambat dengan produk-produk impor yang pragmatis. Kita harus berani. Stop impor pangan. Stop impor beras. Stop impor daging. Stop impor apa lagi? Bawang. Stop impor kedelai. Stop impor sayur. Stop impor buah. Stop impor ikan. Kita ini semuanya punya. Jangan suka bohong. Jangan suka bohong sekecil apapun kebohongan itu. Karena orang kalau sudah bohong dengan yang kecil, dia akan bohong dengan yang besar. Ente tahu orang bohong ini kenapa? Karena dia nggak siap menghadapi masalah. Ya. Lah orang kalau hal kecil, dia nggak berani menghadapi masalah dengan kejujuran. Maka apakah dia berani menghadapi yang lebih besar? Nggak mungkin. Makanya jangan pernah berbohong sekecil apapun, walaupun main-main, walaupun guyon. Ente bohong itu cuman menunda diketahui, bukan terus nggak diketahui. Ente melanggar, nggak ketahuan. Itu nggak ketahuan terus ditanya bohong, itu cuman menunda, nanti ketahuan. Pak Kasmujo kemarin sempat berstatement kalau beliau bukan pembimbing skripsi. Sebenarnya Pak Kasmujo ini... Ya memang bukan pembimbing skripsi, Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi. Stop impor pangan. Stop impor beras. Stop impor daging. Stop impor
apalagi bawang, stop impor kedelai, stop impor sayur, stop impor buah, stop impor ikan. Kita ini semuanya punya gitu. Harusnya kita ini mah bisa ekspor, kok import itu loh. Dua penting ingin saya sampaikan. Yang pertama mengenai sertifikasi pembuatan sertifikat untuk kampung tua. Siapa yang setuju kampung tua disertifikatkan? Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasinya, pasti ada hitung-hitungannya. Waktu Indosat kita jual, seharusnya kita juga harus melihat ada klausul apa di situ. Klausulnya jelas bahwa bisa kita ambil kembali. Hanya sampai sekarang belum kita ambil. Oleh sebab itu, ke depan saya kira kuncinya hanya satu, yaitu kita buyback kembali. Kita ambil kembali saham itu dan menjadi milik kita lagi. Tahun ini kita akan beli kurang lebih 60.000 unit alat mesin 60.000 unit alat mesin pertanian. alat-alat mesin pertanian. Kasihan. Sekarang berapa sih harganya yang bisa dijual nanti? Hitungan terakhir 95, tapi nanti kalau sudah produksi massa tentu saja ada rekalkulasi lagi. Tetapi yang kita juga sekarang ini bingung, pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Dan pada kapasitasnya setelah uji emisi, setelah nanti sertifikat uji tipe ini kami pegang, perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat yang pesan. Padahal kemampuannya baru 200-300. Kira-kira 200 sampai 300. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan sekarang, nunggunya 3 tahun. Begitu sangat istimewanya mobil ini. Saya bongkar. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Pak Jokowi ini sering main belakang. Saya masih ingat Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Seperti beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi, dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Dari Barreskrim kemarin sudah menyebut bahwa ijazah Bapak asli sendiri, tanggapannya seperti apa Bapak? Ya memang asli. Ini ada video pendek Jokowi 10 tahun lalu ketika pertama kali datang ke Universitas Gadjah Mada untuk menghadiri acara reuni emas Fakultas Kehutanan 1963-2013 di kampus Universitas Gadjah Mada, Bulak Sumur, Sleman, Yogyakarta. Di sini saya perlu acungi jempol atas keberanian Jokowi untuk berbohong mengaku sebagai alumni UGM saat dia masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jokowi bercerita seolah-olah dia merupakan anggota Mapala Silvagama Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang pernah melakukan ekspedisi pendakian ke Gunung Kerinci yang terletak di 3 perbatasan provinsi Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Barat. Marilah kita simak bersama pernyataan-pernyataan Jokowi di acara reuni emas tersebut yang kocak dan tidak relevan dengan fakta yang ada. Di sini kita akan dengarkan Jokowi bercerita tentang ekspedisinya ke Gunung Kerinci. Karena keterbatasan duit dari Jakarta, mereka naik bis ke Padang. Kenapa tidak ke Jambi yang lebih dekat? Padahal jarak Padang ke Jambi ada selisih sekitar 600 km. Dan anehnya, setelah sampai Padang, rombongan Jokowi balik ke Sungai Penuh yang merupakan ibu kota Kerinci yang masuk dalam wilayah Provinsi Jambi. 2 hari naik bus karena nggak punya duit menuju ke Padang, Padang ke Sungai Penuh, kemudian naik ke Kerinci. Saat itu kira-kira ada 18 orang. 16. Saya kira 18 kurang 2. Nah lo, salah lagi.
Jokowi tidak tahu jumlah tepat rombongannya. Gerakan 16 orang naik. Yang ke sana itu badannya besar-besar semuanya. Saya paling kurus, paling kecil. Tapi yang sampai di atas, tanya teman-teman saya, yang sampai di atas pertama kali itu Jokowi. Saya dulu kurus banget, lebih kurus dari sekarang. Ini kontennya. Saya nggak punya gambar ini, saya cari di mana ya. Ternyata hari ini alhamdulillah saya mendapatkan gambarnya di sini. Terima kasih, Pak Gambar. Baik, terima kasih dan pada kesempatan. Jadi dari karena kita tidak yang siapa ya? Berapa hari? Jadi karena kami punya semuanya, berangkatnya dari naik bus, naik bus ke Jakarta, ganti bus ke Jakarta, naik Padang 2 hari, Trans Sumatera dan kita akan 2 hari kan mandi dan ini kena semuanya kena termasuk yang aktif Pak, nggak ada di sini termasuk yang aktif itu sudah kalau depan 3 terus kita naik ke Padang, nginep sehari dan naik bus lagi ke Sungai Penuh juga itu nginep lagi persiapan untuk kasar. Tapi yang naik jago-jago semua ini badannya ini ada pengalaman lucu mungkin Pak, lucu unik bagaimana nomor naik gunung apanya ya waktu kerinci ya badan gede malah kalah ya malah kalah Pak ya saya nomor 1 yang nomor 1 bisa Pak ya ingin ulangi pokoknya sampai saya cepat paling good juga aja kalau kita akan naik gunung lagi gimana Pak? Kalau kita akan naik gunung lagi ayo Silva misalnya teman-teman Silva ajak naik gunung gimana? Benarkah Jokowi pernah melakukan ekspedisi pendakian ke Gunung Kerinci dan sampai puncak Indragiri yang merupakan gunung berapi tertinggi di Pulau Sumatera dan Asia Tenggara? Ataukah hanya merupakan isapan jempol Jokowi belaka? Sekarang marilah kita cross-check antara satu jejak digital dengan jejak digital lainnya. Pertama, kita simak kembali potongan video berikut ini. 2 hari naik bus karena nggak punya duit menuju ke Padang tersendat penuh, kemudian naik ke Kerinci. Saat itu kira-kira ada 18 orang. 16. Saya ingat saya 18, saya kurang 2. Kira-kira 16 orang naik. Di sini Jokowi mengatakan rombongan pendakiannya awalnya dia katakan 18 orang. Tetapi kemudian diralat oleh peserta lain menjadi 16 orang. Dan Jokowi pun mengiyakan. Padahal pada faktanya saya menemukan video berikut ini. Perkenalkan, nama saya Damianus Joko Santoso, boleh dipinggal Jogsan. Saya dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, angkatan tahun 1980. Dulu sudah saya ambil gambarnya, sudah saya cuci cetak, tinggal sekarang saya kolek. Apa ya, semacam rekonsiliasi politik lah, karena warna angkatan kami ketika masuk itu amat kental dengan masalah politik ya. Ada merah, ada hijau. Nah, ketika Kerinci ini saya menganggap ya seperti sebuah rekonsiliasi di mana antara merah dengan hijau itu nyatu, sudah nggak ada dekat lagi. Dari kelompok-kelompok itu menjadi bersatu, kita membuat satu momen adalah pendakian Gunung Kerinci dalam rangka observasi itu. Angkatan 80 itu sebetulnya yang akhirnya mencairkan suatu suasana. Kita ingin suatu kelompok tidak terkotak-kotak, yang lebih ramah lah, tidak ada permasalahan konflik-konflik yang merugikan kita sendiri kadang-kadang gitu loh. Ke Kerinci itu yang punya gagasan pertama kali itu Otak Santoso. Ya Jogsan itu Jalidul yang ngundang gitu loh, itu dia itu. Nah karena iming-imingnya kita nanti mau naik Hercules, jatuh, numpak pesawatnya kayak apa ya? Rencana semula meleset mau pakai Hercules tanpa bayar dan sebagainya, akhirnya kita berangkatnya itu naik mobil-mobil bis itu antar lintas Sumatera ya, kalau salah itu kan. Ya, yang saya ingat tuh hari Senin setelah dana terkumpul, saya itu ngomong di parkiran atau kantin. Besok udah Kerinci, saya sing melu, tak tutup di Noiti. Udah itu aja, yang ngomong itu aja.
Pas ketika kami berangkat kuliah, itulah hari perdana kita kuliah semester 5. Harusnya kuliah, tapi 2 minggu kami pergi ngacir atau ya naik Gunung Kerinci sampai kurang lebih 2 minggu. Pada saat itu sih bilangnya udah matang. Tapi kalau dibandingkan dengan yang sekarang, kayaknya cuma modal nekat. Bonek bener, aji bener nekat dok. Yang ikut pecinta alam itu, duitnya pas-pasan kabeh. 12 orang sampai puncak, karena yang satu pada ketinggian 3.000-an nggak kuat, ada tekanan. Nah, di sini bisa kita dengarkan penjelasan bahwa jumlah rombongan ekspedisi Gunung Kerinci dari Mapala Silvagama hanya berjumlah 13 orang, bukan 18 atau 16 orang. Jadi, siapakah yang berbohong? Jokowi atau orang-orang dalam video ini? Yang kedua, kita simak video berikut ini. Jadi karena nggak punya duit semuanya, berangkat dari sini bus, naik bus ke Jakarta, ganti bus dari Jakarta ke Padang 2 hari, Trans Sumatera dan Jakarta 2 hari kan mandi, dan ini kena semuanya karena termasuk yang aktif Pak berada di sini, termasuk yang aktif sudah. Kalau dapat 3, terus kalau naik ke Padang, nginep sehari dan naik bus lagi ke itu nginep lagi, persiapan untuk kasar. Dalam video ini, jelas Jokowi mengatakan bahwa dari Jakarta, rombongan menuju Padang, dan setelah menginap sehari, mereka melanjutkan perjalanan ke Kersiktuwo yang kemudian bersiap untuk mendaki Gunung Kerinci. Perlu saya jelaskan bahwa jalur pendakian ke Gunung Kerinci itu memang ada 2. Pertama melalui Kersiktuwo, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, dan melalui Solok Selatan, Sumatera Barat. Pendakian melalui Kersiktuwo menjadi idola para pendaki karena jalurnya landai dan praktis lebih aman daripada melalui Solok Selatan yang jalurnya cukup membahayakan para pendaki karena medannya masih sangat terjal. Nah, untuk mengecek apakah Jokowi berbohong lagi terhadap pengakuannya yang berikut ini, maka marilah kita simak video yang satu ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya cerita sedikit. Jadi tahun 1983 itu ada anak muda naik bis 3 hari dari Jawa menuju ke Padang, kemudian naik ke Solok, Solok Selatan, ke Sungai Penuh, kemudian menuju ke Gunung Kerinci melalui Solok Selatan. Saat itu anak muda ini kagum akan rumah gadang yang ada di Solok Selatan. Dan saat itu anak muda tersebut yang ada di depan Bapak Ibu semuanya. Nah, dalam video yang tertanggal 9 Februari 2018 ini, jelas sekali Jokowi bercerita tentang dirinya, yang pada waktu melakukan ekspedisi pendakian ke Gunung Kerinci bersama-sama rekan kuliahnya, mereka melakukan pendakian melalui jalur Solok Selatan, Sumatera Barat. Padahal, dalam pernyataan Jokowi sebelumnya yang terekam di dalam video tahun 2013, Jokowi mengatakan melakukan pendakian ke Gunung Kerinci melalui jalur Kersiktuwo, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci. Berarti dalam pernyataan ini, Jokowi bisa dikatakan berbohong lagi. Tetapi bagaimana menurut kalian? Siapakah kira-kira yang berbohong? Jokowi ataukah Joko Widodo? Dan yang tidak terduga, ketika saya mencoba mencari jejak digital yang berkait dengan kegiatan Mapala Silvagama dalam melakukan ekspedisi pendakian ke Gunung Kerinci pada tahun 1983 tersebut, saya menemukan jejak digital formulir pendaftaran anggota Mapala Silvagama yang sengaja diposting atas nama Joko Widodo yang tercantum pula pas foto berwarna yang diduga adalah Joko Widodo. Pertanyaannya, apakah pada tahun 1981, pas foto untuk keperluan pendaftaran atau lain sebagainya, sudah ada yang berwarna? Mohon dibantu untuk mendapatkan informasi ya. Barangkali kawan-kawan ada yang paham terhadap hal tersebut. Jangan lupa ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih.